Sabiun. Salam guru penggerak. Saya Yenita Agustina SPD, CGP Angkatan 10 Kabupaten Lampung Barat. Pada video kali ini saya mewawancarai Ibu Yuliana. Beliau merupakan Kepala SMP Yayasan KHM Supi. Langsung saja kita ke Ibu Yuliana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillah ya, Bu ya. Ini Bu, mohon izin perkenalkan, saya Yenita Agustina SPD, CGP Angkatan 10 Kabupaten Lampung Barat. Ini terkait tugas demonstrasi kontekstual pada modul 3.1, yaitu mengenai pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Dalam hal ini mohon kesediaan dan waktu luangnya Ibu untuk berbagi pengalaman selama 15 menit ke depan dalam mengambil keputusan atas kasus-kasus yang terjadi di sekolah. Untuk Ibu sendiri sudah berapa lama jadi kepala sekolah? Kebetulan 21 tahun. 21 tahun itu cukup lama ya, Bu ya. Tentunya Ibu sudah banyak sekali pengalaman dalam mengambil sebuah keputusan atas kasus-kasus yang terjadi di sekolah. Ini langsung saja kita ke pertanyaan ya, Bu ya. Untuk pertanyaan yang pertama, Bu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Dilema etika berarti ketika saya dihadapkan dengan sesuatu yang benar, melawan benar, dan kalau bujukan moral itu adalah ketika saya dihadapkan dengan benar dengan salah. Ya, ya Bu. Baik Bu, untuk yang pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolahan Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan. Yang pasti itu saya melihat kasusnya dulu. Kemudian ketika saya ingin mengambil kepentingan, pasti di situ ada melibatkan perasaan ya, artinya empati. Kemudian yang pasti itu adalah pengaruh. Apakah itu berpengaruh jangka pendek, jangka panjang, nah itu baru pengambilan keputusan. Jadi Ibu mengambil keputusan didasarkan rasa empati ya, Bu ya, berdasarkan rasa empati, terus rasa kasih sayang, sama memikirkan. Ternyata Ibu sangat memikirkan dampaknya ya, Bu ya. Untuk pertanyaan ketiga, Bu, langkah-langkah atau prosedur apa yang biasa bisa Ibu lakukan selama ini? Yang pasti itu pertama itu menganalisa kasus dulu. Kasus seperti apa sih sebenarnya, kemudian saya melihat orang-orang yang terlibat dalam kasus tersebut, kemudian apakah ada nilai-nilai yang bertentangan ya, kemudian yang pasti itu adalah data dan fakta yang mendukung, baru saya akan melihat uji kebenarannya. Jadi langkah-langkah yang Ibu lakukan selama ini ternyata runtut sekali ya, Bu ya. Untuk kita beralih ke pertanyaan keempat, Bu. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu? Yang pasti apakah nilai-nilai itu bertentangan atau tidak? Itu pertama, itu paling menentukan. Kemudian lagi saya melihat siapa sih yang terlibat kasus itu, siapa gitu. Nah sesudah itu baru kita mengumpulkan data-data yang relevan, data-data yang memang sesuai dengan situasi pada saat itu. Kemudian menguji kebenaran salah atau benarnya, dan pengujian tersebutlah yang bisa kita lihat menjalankan satu paradigma benar atau salah. Ibu ya, sangat efektif sekali dalam mengambil sebuah keputusan di sekolahan ini. Untuk pertanyaan kelima, Bu, hal-hal apa saja yang merupakan tantangan
tantangan Ibu dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus D5 etika itu? Yang pasti itu saya itu selalu mempertimbangkan dampak. Dampak itu pasti harus kita pertimbangkan benar. Kemudian ketika kita memikirkan seperti itu ya jangan melibatkan emosi, nggak boleh gitu ya kita melibatkan emosi. Kemudian yang pasti itu saya selalu berpikir sendiri ya, adalah saya mempertimbangkan segalanya sendiri. Walaupun kita mendapat masukan dari orang lain, kita harus mempertimbangkan benar gitu. Masukan dari orang lain sekedar masukan gitu ya. Kemudian barulah kita melihat, menentukan nilai-nilai kebenarannya. Kita lanjut ke pertanyaan ke-6. Apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu gitu ya dalam menyelesaikan sebuah kasus dilema etika ini? Apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal gitu untuk menyelesaikannya, sama bentuk dan prosedurnya itu seperti apa sih, Bu? Tergantung ya, kalau misalnya dia itu sifatnya ringan dan memang harus segera diselesaikan, biasanya kita akan langsung selesaikan gitu, tanpa berproses gitu. Artinya kita tanpa harus seperti tadi yang mengumpulkan orang dan nggak perlu seperti itu. Tapi kalau masalah itu besar dan perlu melibatkan banyak orang, misalnya saya perlu pembuktian, itu biasanya kita ada proses, ada waktu gitu, untuk penyelesaian. Jadi kalau kasusnya itu ringan, langsung ya Bu ya, langsung diselesaikan saat itu juga ya Bu ya. Untuk pertanyaan ke-7, adakah seseorang atau faktor-faktor selama ini yang mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil sebuah keputusan dilema etika itu? Ada gitu. Jadi kayak kalian ini kan CGP ya. Nah, CGP itu memang saya jujur ya, saya sukanya CGP itu yang pasti muda. Wawasannya luas gitu, baru gitu ya. Jadi masih segar gitu. Jadi adanya seorang CGP berperan di sekolah itu bisa memberikan wawasan dan pengetahuan baru yang sehubungan dengan prosedur pengambilan keputusan yang di dalam menghadapi dilema etika. Jadi Ibu ada dibantu ya Bu ya, dibantu sama tentunya yang masih fresh ya Bu ya. Kita ini ke pertanyaan terakhir nih ya Bu ya. Ini pertanyaan ke-8, yaitu dari semua yang telah Ibu sampaikan nih, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu waktu mengambil keputusan D5 etika itu? Ketika kita mengambil suatu keputusan, harus selalu dilakukan dengan mempertimbangkan paradigma dan proses berpikir dalam dilema etika yang selanjutnya dilakukan pengujian menggunakan langkah-langkah sistematis sesuai dengan pandangan kita, Bapak kita Ki Hajar Dewantara, yaitu murid akan merasakan kebahagiaan setinggi-tingginya setelah melaksanakan proses pembelajaran, atau saat ini kita menyebutnya sebagai merdeka belajar. Jadi Ibu mengambil keputusan untuk mempertimbangkan paradigma dan prosesnya ya Bu ya. Mungkin itu saja Bu yang bisa saya tanyakan ke Ibu. Terima kasih atas pengalamannya. Terima kasih Ibu sudah berbagi ke saya. Bila ada kata-kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yenita Agustina, SPD CGP Angkatan 10 Kabupaten Lampung Barat. Pada video kali ini saya bersama Bapak Yulianda SPDI. Beliau adalah Kepala Sekolah SMPN Negeri 1 Atap 1 Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat. Terkait tugas demonstrasi kontekstual pada modul 3.1, yaitu mengenai pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Ya, langsung saja kita ke Bapak Yulianda.
Selamat siang, Pak. Selamat siang, Bu. Iya, bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah baik, Bu. Izin Bapak, mohon waktunya dalam 20 menit, kurang lebih ya Pak, 20 menit ke depan. Mohon waktu dan kesempatan untuk saya wawancarai mengenai pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Kita langsung saja ke pertanyaan yang pertama ya Bapak ya. Ya, silakan. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Baik, Bu. Selama ini saya sangat mengidentifikasi kasus-kasus dilema etika. Saya berkoordinasi dengan guru yang melihat kasus tersebut. Siapa yang terlibat dengan melihat kebenaran yang ada untuk dilakukan pengujian kebenarannya. Lalu musyawarah untuk mengambil keputusan sesuai dengan peraturan yang berlaku yang sudah disepakati bersama, Bu. Seperti itu. Jadi Bapak untuk mengidentifikasi kasus-kasusnya terlebih dahulu Bapak mengambil berkoordinasi dengan guru-guru ya Pak ya. Iya, betul. Ya. Untuk pertanyaan kedua Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar Ya. atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan? Iya, Bu. Itu betul, Bu. Memang menjadi dilema bagi seseorang pemimpin yang mengambil keputusan dari permasalahan yang memang menjadi sama-sama benar. Tetapi saya tetap berpegang teguh pada peraturan yang sudah disepakati bersama, tetapi juga melihat nilai-nilai kebaikan yang bermanfaat bagi banyak orang. Jadi Bapak dilema juga ya Pak ya? Ya, betul, dilema juga. Ya, tapi Bapak berpegangan teguh pada peraturan yang sudah disepakati ya Pak. Bersama, ya. Oke, baiklah Pak. Kita ke pertanyaan ketiga mengenai langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini? Baik, Bu. Sebelum mengambil suatu keputusan dari suatu permasalahan yang ada, dengan mencari fakta ataupun data, pemanggilan yang bersangkutan, berkoordinasi dengan pihak terkait, kemudian komunikasi bersama staf ataupun waka, serta guru yang bersangkutan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, Bu. Ya, jadi langkah-langkah Bapak menurut saya baik sekali ya Pak. Iya. Jadi Bapak mengambil satu keputusan permasalahan dengan mencari fakta terlebih dahulu Iya. ya Pak ya. Iya, betul. Untuk pertanyaan keempat nih Pak, Iya. hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu Pak? Baik, Bu. Hal-hal yang menurut saya efektif bahwa keputusan yang saya ambil adalah melakukan konfirmasi internal dengan guru lain. Oh iya. Oke. Jadi Bapak melakukan konferensi internal ya Pak ya Iya. dengan guru-guru lain untuk mengambil satu keputusan mengenai dilema etika ya. Iya. Selanjutnya untuk pertanyaan kelima nih Pak, hal-hal yang selama ini merupakan tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus dilema etika. Baik, Bu. Tantangan saya dalam pengambilan putusan terkait dengan kebijakan yang berkaitan dengan anak-anak, pejabat, sehingga kedepannya memiliki dampak pada kebaikan sekolah terkait dengan turut campurnya pihak-pihak lain ataupun LSM ataupun pengacara. Ya, jadi Bapak mengikuti ya menturuti pihak-pihak lain ya Pak ya. Iya. Kita lanjut lagi ya Pak ke pertanyaan yang keenam. Iya. Ini mengenai apakah yang Bapak miliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya
bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Baik Bu, bentuk ataupun prosedur yang saya jalankan karena ini kasus munculnya tidak rutin, Iya. sehingga tidak ada jadwal khusus yang menyelesaikan kasus dilema etika. Tergantung ringan ataupun beratnya kasus. Jika kasus itu ringan, maka bisa diselesaikan secara langsung saat itu juga. Tetapi jika permasalahannya berat sehingga memerlukan penanganan melalui tahapan-tahapan yang berlaku, yaitu meninjau fakta ataupun data, kemudian dengan semua pihak yaitu murid, lalu berkoordinasi dan bermusyawarah dengan tim untuk mengambil keputusan yang baik. Jadi Bapak itu menilai tergantung berat ya, ataupun berat ringannya, atau ringannya iya, masalah iya. yang ada di sekolah Di Bapak sekolah. ya. Kalau dia ringan, Ya. langsung diselesaikan. Langsung diselesaikan ya Pak ya. Ya. Jadi ini pertanyaan terakhir, kita menuju ke pertanyaan terakhir nih Pak ya. Iya baik Bu. Nah, adakah seorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika tersebut? Baik Bu, banyak faktor-faktor yang mempermudah saya untuk mengambil keputusan adalah berkoordinasi yang baik dengan tim atau atau seperti wakil kepala sekolah atau staf ataupun guru-guru, atau baik dia komite, wali murid, serta peraturan yang berlaku yang disepakati bersama di sekolah ini. Jadi kolaborasi ya Pak ya, Ya. Kolaborasi dari antara wakil, kepala guru, sekolah, staf, ya. ya. Jadi Kemudian komite. ya. Dan ternyata itu tadi bukan pertanyaan terakhir Pak. Satu lagi boleh ya Pak ya Boleh, pertanyaan? silakan. Ya. Ya, silakan. Ya. Dari semua hal yang disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak untuk mengambil keputusan dilema etika ini tersebut? Baik Bu, pengalaman yang saya petik dari dilema tersebut banyak sekali Bu. Sehingga menjadi pembelajaran yang saya dapatkan adalah mengambil keputusan pentingnya komunikasi dan berkoordinasi ke semua pihak agar pengambilan putusan yang akhir diambil sesuai sasaran, berdampak positif, serta berpihak kepada murid. Jadi ternyata komunikasi itu sangat penting ya Sangat Pak penting, ya, sangat Bu, penting. ya. Ya. Jadi itu tadi wawancara kita bersama Bapak Yulianda SPDI selaku Kepala SMPN 1 Atap 1 Balik Bukit. Terima kasih Bapak atas waktunya. Saya mohon izin, maaf jika kata-kata saya ada yang kurang berkenan, dan saya ucapkan selamat siang Bapak. Terima kasih Bu, selamat siang. Ya Bapak, saya mohon izin Bapak. Baik Bu.